Ya, gimana? Halo, hihi. Halo semuanya. Jadi mungkin sebelum memulai, aku mau sharing dulu nih tentang tema kita minggu ini di Bersinar Project, yaitu rasa es krim favorit. Jadi aku suka banget sama es krim yang rasanya cookies and cream. Tapi kenapa aku di sini masukin uh, particular brand, yaitu Baskin Robbins. Kita nggak di endorse ya guys sama Baskin Robbins, tapi menurut aku es krim cookies and cream yang di Baskin Robbins tuh rasanya enak banget. Tapi kekurangannya dia itu sangat mahal gitu sih guys. Jadi mungkin agak bersalah gitu ya kalau beli. Oke, mungkin biar nggak lama-lama aku mau izin share screen dulu ya guys. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum guys share screen-nya? Udah ya? Oke, oke, temper boost. Oke, mungkin uh, kalian udah lihat juga di poster hari ini. Jadi malam hari ini kita bakal belajar bareng tentang ikatan kimia. Mungkin kalian ada yang belum pernah ikut kelas yang ada akunya, jadi aku izin perkenalan diri dulu. Halo, selamat malam teman-teman semua. Aku Anindya Fiza, biasanya dipanggil Fiza. Aku sekarang mahasiswa semester 1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Oke, mungkin segitu aja brief perkenalan dari aku. Mungkin kita langsung mulai aja. Jadi sebenarnya kalau secara overview materi ikatan kimia ini kalau aku boleh bilang itu nggak sebanyak materi kimia lain. Jadi mungkin kita juga nggak akan makan banyak waktu banget. Jadi jangan lupa untuk stay tune sampai akhir sesi ini ya guys. Oke, jadi pertama-tama itu aku bakal jelasin tentang teori awal dari ikatan kimia. Jadi sebenarnya ikatan kimia itu apa sih? Sebenarnya ikatan kimia itu materi kelas 10. Mungkin kalian yang udah kelas di atas kelas 10 udah pernah dapat materi ini, tapi nggak apa-apa kita review bareng karena materi ikatan kimia ini juga lumayan sering keluar. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang masih bingung, boleh banget tulis di chat, atau kalau kalian mau langsung ngomong sama aku, boleh langsung on mic ya guys. Jadi, ikatan kimia itu adalah sebuah gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh atom, ion, maupun molekul, sehingga akhirnya terbentuk sebuah senyawa kimia. Jadi kan atom itu kan molekul yang paling terkecil kan di konsep pelajaran kimia. Kita pernah belajar kalau misalnya atom itu materi atau partikel terkecil. Nah, si materi-materi yang lebih kecil ini secara umumnya itu bakal berikatan dan akhirnya terbentuk sebuah senyawa, di mana senyawa itu kayak kayak lebih besar gitu loh, kayak ukuran ataupun bentuknya itu bakal lebih kompleks dibandingin dengan atom. Nah, di dunia ini atau di bumi ini jarang sekali ada atom-atom yang berkeliaran sendiri. Nah, ini tuh bukan kayak manusia yang berkeliaran gitu ya guys. Maksudnya dia tuh jarang banget ada di dunia ini dalam bentuk yang bebas gitu. Kayak misalnya He, misalnya helium dia berjalan sendiri aja gitu. Umumnya mereka itu bakal berikatan. Nah, kalau kalian masih ingat gas mulia itu kan kalau di sistem periodik dia ada di tabel periodik paling kanan kan. Nah, si atom-atom yang gas mulia ini bisa untuk berkeliaran di dunia ini secara monoatomik atau dalam keadaan bebas, tapi umumnya unsur-unsur selain gas mulia itu nggak bisa melakukan hal yang sama. Makanya unsur-unsur, tapi ini bukan berarti gas mulia itu nggak akan berikatan. Gas mulia itu bakal berikatan juga, tapi dia bisa berikatan dengan sesamanya aja gitu, membentuk molekul yang monoatomik. Mono kan artinya satu, berarti dia ikatan yang terdiri dari satu atom aja. Tapi kalau misalnya atom-atom yang lain, jarang banget mereka bakal berikatan secara monoatomik atau antara atom-atom itu aja gitu. Nah, di sini ada tabel tentang gas mulia dan nomor atomnya. Oke, mungkin aku boleh next dulu. Jadi, pada dasarnya
atom-atom yang berikatan dengan atom lain itu tujuannya adalah supaya konfigurasi elektronnya itu sama dengan konfigurasi elektron dari gas mulia. Kenapa sih? Kenapa mereka tuh pengennya kayak gas mulia? Kenapa nggak stay aja gitu kayak konfigurasi elektron mereka? Nah, karena konfigurasi elektron gas mulia itu sifatnya lebih stabil, sehingga ikatan itu akan sulit untuk diganggu-gugat, atau secara garis besarnya kayak mereka tuh udah klop gitu, udah cocok. Jadi konfigurasi elektron dari gas mulia itu susah untuk dihancurkan, makanya ikatan itu biasanya akan lebih kuat. Nah, unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet, ini bakal aku jelasin di next slide, dengan melepas elektron valensinya atau menyerap elektron tambahan. Jadi caranya itu ada dua, antara dia melepas elektron punya dia, atau dia bakal menyerap elektron dari atom lain, sehingga dari kegiatan memberikan dan menyerap inilah yang akan akhirnya membentuk sebuah ikatan. Jadi kalau misalnya aku boleh simpulin, gas mulia itu bersifat stabil karena konfigurasinya sudah oktet dan duplet. Ini bakal aku bahas di next slide, dan juga unsur selain gas mulia membentuk ikatan dalam rangka mencapai konfigurasi oktet gitu. Mungkin sampai sini ada yang masih ada yang mau nanya dulu guys, siapa tahu ada yang belum jelas. Untuk TIT nanti biasanya sih bakal di-share di YouTube, dan juga buat PPT-nya ini bakal ada di Drive Bersinar Project, Kak. Kak? Bersinar Project, guys. Jadi nanti di Drive Bersinar Project tuh ada slide ini nanti. Oke, bakal aku masukin. Oke, kita oh ya, maaf kelihatan. Nah, di sini aku bakal bahas tentang duplet dan oktet. Sebenarnya duplet dan oktet itu apa sih? Kalau misalnya kalian lihat dari kata pertamanya itu di sini mana ya? Du dan ok. Ini kayak sebenarnya melambangkan angka, di mana du itu melambangkan angka 2 dan ok itu melambangkan angka 8. Di sini duplet dan oktet itu melambangkan kaidah serta aturan yang dilakukan oleh atom selain gas mulia untuk mencapai konfigurasi elektron mereka. Jadi kalau duplet itu berlaku jika unsur yang melepas atau menerima elektron itu membentuk kestabilan atau konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia helium yang punya nomor atomnya itu 2. Dan ini hanya terjadi di atom hidrogen, karena kan nomor atom 2 itu cukup kecil ya, bahkan sangat kecil gitu. Jadi yang bisa melakukan ini secara tidak langsung adalah atom yang nomor atomnya itu lebih kecil dibandingkan dengan helium, dan itu hanya terjadi di hidrogen. Sementara oktet ini kan tadi 8 ya, dia melambangkan angka 8. Aturan oktet ini berlaku jika unsur yang melepas atau menerima elektron itu membentuk konfigurasi elektron seperti unsur-unsur lain di gas mulia. Ada argon, kripton, xenon, dan lain-lain. Ini ada 5 unsur gas mulia lain, di mana mereka tuh pada intinya akan membentuk elektron valensinya itu atau konfigurasi elektron totalnya itu 8 gitu. Aku next dulu. Jadi di sini ada tabel mengenai konfigurasi elektron dari gas mulia dan juga elektron valensinya. Ini sebenarnya kalau yang di tabel ini tuh yang cara pakai angka aja, bukan yang pakai konfigurasi elektron SMA. Jadi ini kan kalau misalnya kayak kalau yang atas kayaknya nggak aku jelasin, tapi untuk yang bawah ini kan di sini ada nomor atom, ini yang di tengah, dan di sini ada yang konfigurasi elektronnya. Nah, mungkin kalian kalau yang ini aman lah ya, yang helium. Tapi mungkin kalau yang di lainnya, kenapa mereka tuh ada kurung, dan juga di kurungnya itu diisi oleh unsur lain di gas mulia ini. Kenapa? Supaya menghemat tempat, menghemat waktu. Karena misalnya kita coba bahas yang neon ya guys, kan di sini dia nulisnya itu unsur helium nih di dalam garis kurungnya. Nah, garis kurung si nomor atom helium ini kan 2 ya. Dan nomor atom dari neon itu 10. Jadi makanya
Sisanya itu adalah 2s2 dan 2p6, ini melambangkan nomor atom dari neonnya gitu. Jadi pada dasarnya yang garis yang kurung siku ini, garis kurung ya, namanya kurung siku, ini tuh untuk mempersingkat penulisan dari konfigurasi elektron. Sebenarnya sama aja, kalau di jumlah nomor atomnya bakal sama kayak nomor atom unsurnya itu sendiri. Jadi unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet yang udah kita bahas sebelumnya dengan melepas atau menyerap elektron tambahan. Hal itulah yang terjadi ketika unsur-unsur membentuk sebuah ikatan. Ini sebenarnya sama sih kayak tadi kesimpulannya. Jadi aku ulang lagi, kalau misalnya gas mulia itu bersifat stabil karena konfigurasinya sudah oktet dan duplet. Sementara itu, unsur selain gas mulia akan membentuk ikatan dalam rangka mencapai konfigurasi oktet, kecuali hidrogen dia bisa untuk konfigurasi duplet. Nih, ini ada contohnya biar lebih kebayang. Di sini ada natrium yang konfigurasi elektronnya itu ada 1s2, 2s2, dan 2p6. Kalau misalnya kita jumlahin kan ini berarti elektronnya ada ini kan, ada 10. Nah, tapi ternyata si ion natrium ini, bentar guys. Di sini ion natrium itu bakal, kayaknya aku salah tulis deh, harusnya ini dia bakal, kenapa ada ininya? Mungkin aku bakal bahas yang Cl-nya dulu ya guys. Di sini kan klorin itu nomor atomnya 17, dan di sini ada konfigurasi elektron yang kalau misalnya ditambah elektronnya itu bakal ada 17, tapi si Cl ini bakal menyerap 1 elektron. Kalau misalnya kita simbolin, dia tuh bakal disimbolin kayak gini. Jadi ada muatannya di atas yang min itu mengartikan kalau misalnya dia itu menyerap. Kenapa dia menyerap? Supaya konfigurasi elektronnya itu sama kayak argon yang nomor atomnya itu adalah 18. Nah, di sini aku ada tulis serah terima elektron sama dengan ikatan ion, sementara pemasangan elektron sementara itu adalah ikatan kovalen. Ini bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Mungkin aku next dulu. Ini aku ke lambang Lewis dulu ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat, kalau nggak salah ini juga kita bahas pas kita kelas 10, di mana lambang Lewis ini adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Biasanya itu dilambangkan dengan titik, tapi kalau misalnya dia itu mau membentuk sebuah ikatan biar nggak bingung, biasanya bisa apa aja. Misalnya nih, aku mau ngikat NH3 gitu. Misalnya N-nya di tengah, H-nya di pinggir kanan, pinggir kiri, sama di bawahnya atom nitrogen ini. Nah, dia ini nggak semuanya harus bulat. Biasanya biar kita nggak bingung, kita itu bakal simbolin yang lainnya itu bakal jadi X atau segitiga atau apapun. Misalnya di sini aku tulis yang N-nya itu pakai bulat, tapi biar aku nggak bingung untuk mengikat si atom pusatnya ini dengan atom samping-sampingnya, yang lainnya itu bakal disimbolin dengan huruf X. Jadi di sini kita bisa lebih gampang untuk mendeteksi ikatannya, di mana ini bakal berikatan gitu. Yang ion nitrogen dengan H yang di bawah juga berikatan, sama yang di kirinya juga berikatan gitu. Jadi kita lebih gampang buat ngelihatnya. Dan yang 2 titik di atas atom nitrogen ini melambangkan pasangan elektron bebas, di mana dia ini nggak berikatan sama apa-apa karena nggak ada ion lain, karena di sini aku mau bikin suatu ikatan yang namanya NH3. Ini contoh simpelnya. Aku bisa next dulu. Jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang ikatan ion. Nama lain dari ikatan ion ini adalah ikatan elektrovalen. Biasanya kalau kalian ketemu soal yang tingkatnya itu lebih tinggi gitu, atau misalnya soal-soal ujian mandiri gitu, mungkin mereka bakal pakai istilah ikatan elektrovalen supaya itu mengecoh kalian, tapi sebenarnya mereka ini sama, ikatan ion dan ikatan elektrovalen. Jadi ikatan ion itu apa sih? Nah, ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang punya muatan berbeda. Nah, muatan berbeda ini apa sih? Muatan yang berbeda itu misalnya
ada suatu ion yang bermuatan positif dan suatu ion yang bermuatan negatif. Di mana ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif itu akan menghasilkan gaya tarik-menarik yang akhirnya mengakibatkan ikatan ion. Nah, dia ini disebabkan oleh serah terima elektron ini sih, kata kuncinya serah terima elektron. Kenapa sih? Kenapa dia bisa serah terima elektron? Karena pada umumnya elektron yang bermuatan positif itu akan memberikan ion, sementara ion yang bermuatan negatif itu berarti dia menarik. Jadi mereka tuh kayak yang ion positifnya dia menyerahkan dan ion negatifnya dia menerima elektron. Ini hanya dapat terjadi ketika unsur-unsur punya perbedaan daya tarik elektron atau keelektronegatifan yang cukup besar. Nah, keelektronegatifan ini sebenarnya sifat-sifat periodik unsur di mana dia ini melambangkan daya tarik dari elektron gitu. Kalau misalnya keelektronegatifannya itu kecil, dia itu bakal lebih gampang untuk berikatan ion dengan atom-atom yang elektronegatifannya itu lebih besar. Makanya biasanya dia ini terjadi, ikatan ion ini terjadi antara ion-ion logam, khususnya itu ada di golongan 2 dan 3A, serta ion-ion yang non-logam, khususnya di golongan 6 dan juga 7. Nah, contohnya itu gimana sih? Contohnya itu gini. Di sini ada Na atau natrium dan juga Cl atau klor. Kan kalau natrium ini, kalau misalnya kalian ingat, dia tuh ada di sistem periodik unsur sebelah kiri. Dan juga Cl atau klor ini berada di sistem periodik unsur sebelah kanan. Di mana mereka nih memiliki muatan yang berbeda. Na ini karena elektron valensinya itu kecil, jadi dia tuh lebih condong untuk menyerahkan elektronnya. Di sini dilambangkan dengan huruf X, seperti yang aku bilang tadi, ini melambangkan elektronnya. Dan Cl ini, kenapa titiknya ada 7? Kalau kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena elektron valensi Cl itu ada 7. Makanya si muatan atau si elektron valensi dari natrium ini bakal menyerahkan satu elektronnya untuk Cl supaya nanti konfigurasi dari Cl itu oktet, yaitu pas 8. Dan di sini bakal dilambangkan dengan muatan positif untuk natrium dan juga muatan negatif untuk klor, di mana ini yang dinamakan dengan serah terima elektron dan akhirnya menghasilkan ikatan yang bernama NaCl atau natrium klorida. Contoh lainnya apa sih? Di sini contoh lainnya adalah ion magnesium yang elektron valensinya itu 2 dengan oksigen yang elektron valensinya itu 6. Jadi di sini ion elektron valensi dari magnesium ini bakal berpindah dua-duanya ke atom oksigen, karena si oksigen ini kan butuh 2, karena atom oksigen ini awalnya elektron valensinya ada 6, tapi karena biar jadi oktet atau 8, dia butuh 2, makanya si magnesium ini ngasih dua-duanya gitu. Jadi di sini muatan magnesiumnya tuh bakal 2+ atau melambangkan dia tuh udah menyerahkan 2 elektron ke atom oksigen. Sementara si atom oksigen ini, mungkin aku lupa nulis ya, dia ini harusnya muatannya 2- karena dia menerima 2 elektron dari elektron valensi magnesium yang menghasilkan senyawa magnesium oksida. Seperti yang udah aku singgung tadi pas lagi tentang jelasin lambang Lewis, kalau misalnya penggunaan simbol X atau titik ini hanya sebagai perumpamaan. Ini itu untuk memudahkan kita mendeteksi nih berapa elektron sih yang diserah terimakan gitu. Jadi atom yang melepas elektron akan menjadi ion positif atau namanya itu kation, sementara atom yang menyerap elektron itu akan menjadi ion negatif atau anion gitu. Di sini ada contoh lain. Jadi di sini ada atom magnesium, elektronnya ada 12, dan juga atom oksigen, elektronnya ada 8, nomor atomnya ada 8, mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Maaf, kok belum ke bersihnya? Nah, oke. Jadi di sini udah ada konfigurasi elektronnya, di mana magnesium itu ada 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Elektron valensinya ini ada 2 karena yang di kulit
terluarnya atau kulit ketiganya ada 2 elektron, sementara untuk oksigen itu ada 1s2, 2s2, dan 2p4. Di sini elektron valensinya 6 karena di kulit terluarnya atau kulit keduanya itu ada 6 elektron. Nah, oke, bentar, ada yang nanya. Apakah elektron valensi ada hubungannya dengan golongan? Nah, ini ada hubungannya. Karena kalau misalnya secara biasanya kan kita tuh ingat atom-atom yang paling sering kita temuin, di mana misalnya di sini oksigen gitu. Kita tahu kalau misalnya nomor atom dari oksigen itu adalah 8. Dan kalau misalnya kita konfigurasi elektron seperti ini, kita bakal ketemu kalau misalnya elektron di kulit terluar atau kulit nomor 2 dari atom oksigen ini itu adalah kalau dijumlah itu adalah 6. Jadi di sini melambangkan kalau misalnya si atom oksigen itu ada di golongan 6 gitu. Jadi ada hubungannya guys, sama juga nih di magnesium, elektron valensinya ada 2, berarti dia di golongan 2. Tapi ini tuh nggak selalu berlaku buat golongan-golongan B atau golongan transisi gitu. Jadi biasanya kita tuh bisa tahu golongan dari elektron valensi itu buat atom-atom yang ada di golongan A. Gitu. Oke, mungkin di sini ada contoh juga nih. Oh ya, untuk Nabil, apakah udah menjawab, Muhammad Nabil? Mungkin aku boleh lanjut dulu kali ya, guys. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh lain. Sebenarnya sama sih kayak soal tadi. Jadi di sini si ion atau magnesiumnya ini bakal melepaskan elektron valensinya yang ada di kulit terluar atau kulit ketiga. Jadi dia ini bakal membentuk muatan positif 2+, dan juga karena dia melepaskan berarti ada elektron bebas nih, ada elektron bebasnya 2. Nah, sementara di lain sisi, si atom oksigennya itu membutuhkan 2 elektron. Jadi dia nih bakal membentuk muatan 2-, yang konfigurasi elektronnya itu 1s, 2s2, 2p6. Ini harusnya 1s. Ini maaf guys. 1s2. Nah, gini. Jadi si elektron bebas 2 elektron bebas dari atom magnesium itu bakal masuk ke orbital P atau di kulit kedua oksigen. Kak, maaf. Di golongan gas mulia. Benar, di golongan gas mulia, radon itu Nah, karena radon ini kan nomor atomnya itu cukup besar ya. Biasanya dia tuh bakal dikonfigurasiinnya tuh sebenarnya itu benar, pakai angka juga udah benar, tapi biasanya itu tuh dia bakal lebih sering dikonfigurasi elektronnya pakai rumus yang ada kurung sikunya di sini. Kenapa sih kayak gini? Karena ini tuh lebih memudahkan kita, karena kan di SMA itu kita tahu kalau misalnya kimia itu jadi lebih kompleks, di mana suatu soal itu bakal dihubungin sama hal-hal yang beda, hal-hal yang macam-macam gitu. Jadi kenapa sih biasanya konfigurasi elektron dari nomor atom yang cukup besar itu harus pakai yang aturan SPDF ini? Karena itu tuh memudahkan kita buat tahu orbital, buat tahu ya tadi buat tahu ruang orbital, buat tahu kayak aturan spin. Jadi ini hubungannya sama sistem periodik unsur juga gitu. Sebenarnya kalau pakai angka kayak kamu tadi itu udah bisa dibilang benar, tapi umumnya itu dia lebih condong untuk pakai aturan SPDF kayak di tabel ini gitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Oke. Bentar, guys. Jadi kita sampai sini. Ya, ini sebenarnya sama kayak tadi, di mana magnesium itu muatannya bakal 2+, dan juga oksigen itu muatannya bakal 2-, dan akhirnya menghasilkan senyawa dengan rumusnya itu adalah magnesium oksida. Ini sama kayak tadi. Oke, kita next.
Yang kedua adalah ikatan kovalen. Tadi kan kalau misalnya ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Nah, ikatan kovalen ini apa ya? Jadi, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena memiliki elektron yang digunakan bersama. Nah, pasangan elektron itu akan menjadi milik bersama, artinya ditarik oleh kedua inti atom yang berdekatan. Kalau misalnya tadi kasus magnesium oksida, di mana magnesiumnya tuh ngelepasin 2 elektron punya dia. Intinya tuh si magnesiumnya itu berkorban atau kayak memberikan yang dia punya buat oksigen, sementara oksigen tuh cuma nerima, dia tuh nggak mengirimkan elektron dia juga ke atom magnesium lah. Kenapa? Karena si oksigennya aja tuh kekurangan, gimana caranya dia ngasih gitu. Nah, umumnya ikatan antar sesama non-logam ini yang merupakan ikatan kovalen. Hal ini karena ion non-logam umumnya punya keelektronegatifan yang besar sehingga dia cenderung untuk menarik elektron. Ini sama kayak yang tadi, bentar aku back dulu biar keinget. Jadi biasanya ikatan kovalen itu terjadinya di atom-atom atau ion-ion yang ada di sistem periodik unsur sebelah kanan sistem periodik unsur gitu. Oke, aku lanjut. Tadi kita sampai sini. Nah, ikatan kovalen ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Jadi aspek pertama itu adalah jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Kalau misalnya ikatan kovalen tunggal, seperti namanya, dia tuh menggunakan satu pasangan elektron. Kalau disimbolin, dia tuh cuma bakal terbentuk kayak gini. Misalnya ini dari atom A dan ini atom B gitu. Jadi yang digunakan bersama itu ada sepasang elektron. Sementara untuk ikatan kovalen rangkap 2 itu yang digunakan adalah 2 pasang elektron. Kalau misalnya aku simbolin, itu dia kayak gini dan juga kayak jadi ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Dan untuk ikatan kovalen rangkap 3 ini sama juga seperti namanya. Dia bakal ada rangkap 3 ikatan elektron. Biasanya nih yang terkenal itu adalah ikatan antara N dan juga N. Nitrogen dan nitrogen. Biasanya dia nih bakal kayak gini. Ini terkenal sih, biasanya yang keluar ini. Tapi sejauh ini aku belum mengetahui apakah ada ikatan lain yang akan menghasilkan ikatan kovalen rangkap 3. Mungkin nanti bakal aku infoin lagi. Sementara untuk aspek kedua itu adalah asal elektron yang digunakan untuk berikatan. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen murni, dan yang kedua itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, biar nggak bingung, ini kalau untuk ikatan kovalen koordinasi bakal aku jelasin di next slide, tapi untuk ikatan kovalen murni ini adalah ikatan kovalen biasa. Nama lain, ya maksudnya ikatan kovalen biasa. Jadi yang aku jelasin di slide sebelumnya tadi, di mana ikatan yang terbentuk ketika ada pasangan elektron yang digunakan bersama. Gitu. Jadi jangan bingung, maksudnya murni ini nggak melambangkan apa-apa, dia tuh cuma melambangkan dia tuh ikatan kovalen biasa. Dan aspek ketiga itu adalah keelektronegatifan atom yang berikatan, di mana akan terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen nonpolar dan juga ikatan kovalen polar. Aku next dulu. Jadi di sini yang pertama adalah ikatan kovalen rangkap. Yang tunggal ini tadi aku udah sempat bahas, kalau misalnya dia itu menggunakan sepasang elektron. Kalau tunggal itu menggunakan sepasang elektron, kalau rangkap itu menggunakan 2 pasang elektron atau rangkap 2 sama aja, tapi biasanya kalau dia cuma ngomong rangkap berarti dia merujuk ke rangkap 2. Sementara untuk ikatan kovalen rangkap 3 itu menggunakan 3 pasang elektron. Nah, di sini ada contohnya. Jadi yang pertama itu adalah ikatan antara atom karbon dan juga oksigen membentuk karbon dioksida. Di sini dia pakai lambang Lewis juga untuk memudahkan kita buat ngertinya, di mana kan, tapi di sini nih kalau kalian lihat ini agak ngebingungin ya, karena semuanya pakai simbol titik. Tapi kalau misalnya kita mau lebih gampang, kita juga bisa bikin kayak gini. Jadi O-nya itu bakal aku bikin jadi silang, si elektron valensi oksigennya.
Jadi kita lebih gampang nih buat ngedeteksi ikatannya. Jadi kan atom oksigen ini tadi elektron valensinya itu 6. Jadi yang disimbolkan di lambang Lewis-nya itu ada 6 di sini. Atom yang dipunyai oleh karbon dan juga maksudnya elektron valensi atau elektron di lambang Lewis yang dipunyai oleh atom karbon dan atom oksigen ini bakal berikatan. Mereka tuh bakal membentuk dua ikatan yang berbeda gitu. Di sini karena karena kan atom oksigen itu butuh 2 elektron, di mana di sini dia bakal berikatan, karbon di sini bakal berikatan dengan 2 atom oksigen. Jadi secara nggak langsung si karbon ini harus menyerahkan 4 elektron karena dia 2 dari oksigen yang sebelah kanan, oksigen sebelah kanan butuh 2 dan oksigen sebelah kiri butuh 2. Makanya si elektron valensi dari karbon ini bakal kebagi jadi 2 kutub kanan dan kutub kiri gitu, biar rata dan biar pas si atom oksigen dan atom karbonnya dua-duanya mencetuskan aturan oktet, di mana elektron mereka bakal ada 8. Gimana sih 8? Coba deh kalian hitung yang aku garisin biru. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di kutub kirinya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini juga berlaku buat atom karbonnya. Ini aku simbolin pakai warna lain. Kalau misalnya kalian hitung, si elektron karbon ini bakal ada 8 juga, di mana 4-nya itu berasal dari oksigen sebelah kanan dan oksigen sebelah kiri, dan 4-nya itu yang di tengah itu tuh punya karbonnya gitu, punya si karbon dari awal. Nah, karena ada ikatan ini, kalau aku garisin bisa sih biar lebih gampang dibayangin gini. Ini bakal menghasilkan rumus bangun atau rumus garis lah pada intinya. Rumus garis yang melambangkan mereka ini pakai berapa pasang elektron sih gitu. Dan di sini ada rumus molekul yang udah sering kita lihat, yaitu CO2. Di sini garisnya itu ada 2, antara C dengan oksigen sebelah kanan dan C dengan oksigen sebelah kiri itu sama-sama garis 2 karena mereka elektron yang berpasangan atau yang digunakan bersama itu tuh ada 2 pasang. Ini membuktikan konsep teori yang awal di mana si elektron yang digunakan pada ikatan kovalen itu tuh digunakan bersama. Jadi nggak satu atom doang yang ngasih dan satu atom doang yang nerima. Karena di sini mereka berdua tuh sama-sama kekurangan. Karena mereka sama-sama kekurangan, jadi nggak ada yang bisa berkorban. Nah, intinya gitu. Dan di contoh kedua nih ada ikatan rangkap 3 dalam molekul N2 atau di nitrogen. Jadi nitrogen ini mempunyai 5 elektron valensi sehingga harus memasangkan 3 elektron. Pembentukan ikatannya dapat dilambangkan sebagai berikut. Ini sama kayak tadi. Misalnya N-nya mau aku tulis kayak gini. N-nya kan ada 2, jadi ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena dia itu mempunyai 5 elektron valensi, dia butuh 3 untuk jadi 8 atau aturan oktet. Jadi, aduh kejauhan, bentar ya guys. Nah gini, aku deketin dulu. Gini, kalau misalnya kan lambang Lewis itu kita tulisinnya elektron valensi. Jadi kan nitrogen itu ada elektron valensinya ada 5, jadi bisa aku tulis di samping-sampingnya sisa 2 gini. Nah, kalau misalnya kita lakuin lagi yang sama kayak CO2 di atas, kita bakal bisa menemukan suatu garis yang kayak gini, atau kayak gimana ya cara menyebutnya, kayak ini yang aku garisin biru, yang kayak garis melengkung ini, itu tuh ini kayak diagram Venn sih. Ya benar, ini kayak diagram Venn. Jadi kalau misalnya kita lihat di area yang nitrogen sebelah kanan, kita jumlahin, jadi 6 elektron atau 3 pasang elektron yang ada di tengah-tengah diagram Venn ini, itu udah jadi punya kedua belah nitrogen. Jadi mereka tuh sama-sama punya yang di tengah ini. Sementara buat buat elektron valensi yang ada di luar diagram Venn yang di tengah, itu baru punya masing-masing dari atom nitrogennya. Kalau aku garisin lagi, kita bakal nemuin kalau misalnya dia tuh akan menghasilkan 3
ikatan gitu, kayak 3 jahitan. Jadi kalau dilambangkan dengan rumus bangun atau rumus garis, dia tuh bakal kayak gini si dinitrogennya. Oke, mungkin habis ini aku lanjut. Nah, tadi kan di pembagian atau klasifikasi ikatan kovalen tuh kita bakal kita selain secara jumlah pasangan elektron, kita juga melihat asal elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu apa sih? Gitu. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan di mana elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom. Jadi di sini mirip kayak ikatan ion, tapi bukan serah terima karena yang nggak ada yang menerima, yang menyerahkan itu tuh bukan berarti elektron punya dia itu bakal jadi punya atom lain, tapi elektron yang dia kasih buat atom lain itu tuh bakal dipakai juga sama dia. Jadi intinya kayak meminjamkan gitu. Jadi nggak dikasih sepenuhnya kayak ikatan ion. Bedanya itu di situ. Di sini contohnya ada ikatan antara NH3 dan juga BCl3. Sebenarnya ini mungkin agak agak lebih kompleks gitu ikatannya. Tapi kalau misalnya aku mau kasih contoh yang lebih bisa untuk dibayangin, itu kayak misalnya ada ini nih, ada atom, kita pakai atom yang rahasia aja deh, kayak kita nggak tahu. Misalnya dia ini punya elektron valensinya itu 2, misalnya gini, 2. Sementara dia berikatan sama atom lain nih, yang punya elektron valensinya itu 7. Jadi aku gambarin dulu nih di sini. Gini. Jadi kalau misalnya si atom Y ini mau memenuhi aturan oktet, dia itu butuh 1 elektron. Nah, di sini atom X ini udah memenuhi aturan duplet. Tapi karena mereka berdua ini mau berikatan, jadi si X-nya ini kayak, oh ya udah deh, sebenarnya aku udah cukup sih, aku nggak butuh elektron, tapi aku tuh ngelihat kamu kurang 1. Jadi nih pakai aja punya aku 1, tapi kita bakal pakai bareng supaya si atom X ini nggak kehilangan atau nggak melanggar peraturan atau aturan duplet dan juga oktet. Selanjutnya itu adalah klasifikasi ikatan kovalen melalui, aku bakal back lagi dulu, melalui keelektronegatifan atom yang berikatan. Ini lumayan lebih gampang sih buat dibayangin. Jadi di sini ada polar dan juga non-polar. Nah, ikatan kovalen polar itu adalah ikatan kovalen yang dibentuk oleh 2 unsur yang berbeda, di mana keelektronegatifannya itu pasti berbeda, sehingga menghasilkan dipol. Dipol ini kayak kutub, tapi buat lebih lengkapnya aku bakal jelasin di materi lain, yaitu ada bentuk molekul. Ini lebih berkaitan sama bentuk molekul. Intinya, misalnya kalian ngelihat atom yang beda gitu, misalnya ada O, N, ataupun hidrogen, oksigen, nitrogen, hidrogen. Karena mereka nih beda atomnya, mereka tuh pasti keelektronegatifannya itu beda. Sehingga kalau mereka itu berikatan, mereka tuh akan menghasilkan yang namanya dipol ataupun kutub. Yang akhirnya si kutub ini bisa juga dilambangkan sebagai kaitannya sama kayak polar gitu. Makanya namanya ikatan kovalen polar. Contohnya tuh ada NH3, HCl, NO2. Sebenarnya kalau kalian ngelihat nih tips and triknya, kalau kalian ngelihat soal dan dia nanya, nih dari soal ini ikatan kovalen polar tuh yang mana sih? Atau ikatan kovalen non-polar itu yang mana sih? Kalian lihat aja kalau misalnya ikatan kovalen non-polar itu tuh pasti dia hanya terdiri dari 1 atom. Jadi nggak mungkin dia tuh kayak gimana ya? Kayak nggak mungkin dia tuh ada kombinasi dari atom oksigen ataupun nitrogen gitu, nggak mungkin. Pasti dia oksigen dengan oksigen atau hidrogen dengan hidrogen. Makanya ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang dibentuk oleh 2 unsur yang sama, di mana keelektronegatifannya itu pasti sama. Oke, mungkin sebelum ke ikatan terakhir nih,
Ada yang mau nanya dulu tentang ikatan kovalen? Bentar ya guys, aku izin minum. Oke, mungkin masih aman ya. Aku coba lanjut dulu ya guys, sambil nunggu. Mungkin ada yang mau nanya. Jadi ikatan terakhir yang bakal aku bahas malam ini itu adalah ikatan logam. Logam ini kan kayak jenis atau sifat gitu kan. Tapi logam-logam ini itu bakal menghasilkan ikatan juga. Jadi teori dasarnya itu unsur logam itu punya sedikit elektron valensi, di mana kulit terluar dari unsur logam ini relatif kosong, karena misalnya kalian masih ingat tentang ruang orbital. Misalnya di sini aku bikin 3 ruang. Nah, kalau misalnya elektron valensi dari ruang dari suatu atom misalnya cuman 2 atau 3 gitu. Dia ini kan masih ada space kosong kan. Nah, ini yang kita yang ada di kalimat kulit terluar unsur logam relatif kosong. Nah, karena logam ini kan ada di sistem periodik yang bagian kiri-kiri gitu. Kalau di secara daerahnya tuh ada di bagian kiri. Nah, elektron di unsur-unsur logam ini dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya, sehingga elektron valensi dari logam ini akan mengalami suatu kejadian yang namanya delokalisasi. Nah, delokalisasi ini apa sih? Delokalisasi ini adalah kondisi di mana elektron valensi tidak menetap pada satu atom, tetapi berpindah-pindah gitu. Jadi, elektron valensi yang berpindah ini akan berbaur sehingga membentuk struktur seperti awan atau lautan yang membungkus ion positif di dalamnya. Nah, ini sih yang dinamakan dengan lautan tuh kayak yang warna birunya gitu. Ya, ini sebenarnya aturan setengah penuh itu kan lebih kayak gimana cara kita menyeimbangkan elektron kan. Misalnya kayak ada elektron yang setengah penuh kan berarti kayak misalnya gini gitu kan, kayak satu ruang isinya satu tapi dia diseimbangkan gitu. Ini lebih ke gimana cara kita menyeimbangkan elektron valensi atom supaya dia itu lebih stabil. Jadi nggak gampang buat dihancurin atau dilerai gitu. Karena kalau misalnya dia tuh penuh di satu ruang tapi di sini ada yang kosong gitu. Misalnya di yang ketiga ini kosong. Ini bakal lebih rawan untuk mengalami yang namanya kerusakan. Jadi makanya dia tuh berpindah gitu. Nah, kalau di ikatan logam ini lebih ke kondisi di mana elektron valensinya itu berpindah antara elektron valensi di atom, misalnya di unsur logam yang satu ke unsur logam yang lain. Nah, ini di sini nih, di sini. Yang ini tuh kalian melihat buntalan-buntalan kuning yang buntalan kuning kecil yang ada di tengah-tengah. Ini tuh melambangkan inti dari sebuah atom. Nah, karena ini intinya banyak, berarti ini tuh berarti di dalam gambar ini itu tuh ada atom logam yang banyak gitu di potongan foto ini aja ada, misalnya aku hitung ada bisa 25 atom logam atau unsur logam. Nah, si elektron valensinya itu berpindah dari unsur logam yang satu ke unsur logam yang lain gitu. Makanya dilambangkan dengan ini ada elektron valensinya, dia berpindah nih ke kulit dari unsur logam di sekitarnya gitu. Nah, berpindahnya tuh dari yang satu ke yang lain. Kalau misalnya penyetaraan atau aturan setengah penuh itu, kalau sepengetahuan aku itu lebih ke di antara unsur itu sendiri gitu. Jadi dia tuh lebih nggak ke unsur yang lain gitu. Mungkin aku masih ada salah, tapi sepengetahuan aku kayak gitu. Jadi biar lebih gampang bedainnya gitu. Gimana untuk Nabil? Apakah udah jelas? Oke, mungkin aku boleh lanjut dulu.
di sini kayak untuk merangkum. Jadi sebenarnya materi dari ikatan-ikatannya itu udah selesai, tapi di sini ada rangkuman dari sifat fisik atau sifat yang kita itu bisa deteksi gitu. Ini juga lumayan sering keluar di soal-soal. Nah, di sini ada beberapa aspek yang aku masukin. Yang pertama itu adalah dari interaksi partikelnya. Di mana kalau misalnya ikatan ion dan ikatan logam itu menghasilkan suatu interaksi yang lebih kuat. Kalau ikatan ion kenapa dia tuh kuat sementara ikatan kovalen itu lemah? Biasanya yang lebih sering dibandingin itu antara ikatan ion sama ikatan kovalen, karena mereka tuh kayak lebih segolongan, atau mereka berdua tuh ikatannya kayak satu golongan dibandingkan dengan ikatan logam. Karena ikatan ion, kalau misalnya kalian ingat kan tadi dia tuh terjadi antara atom atau unsur yang bermuatan positif dengan unsur yang bermuatan negatif. Nah, jadi karena kalau secara aku umpamain, mereka berdua ini kayak orang yang pacaran gitu. Kayak ikatan ion itu lebih antara muatan yang positif dan muatan negatif. Yang negatif itu lebih kayak orang pacaran yang cocok. Karena yang satunya butuh dan yang satunya nerima. Jadi mereka tuh lebih klop satu sama lain. Sementara ikatan kovalen tuh kan lebih kayak yang satunya itu menyumbangkan, tapi dia juga nggak butuh. Jadi istilahnya kayak dia nggak butuh-butuh banget nih. Dia cuman ngasih karena orang lain butuh. Makanya dia tuh menghasilkan suatu ikatan yang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan ion. Sementara ikatan untuk dari aspek titik didih atau titik leleh, ikatan ion dan ikatan logam itu tinggi, sementara ikatan kovalen itu rendah. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalnya aku umpamain, ikatan ion itu sama ikatan logam itu bakal menghasilkan kayak bangun ruang yang lebih rapat gitu antara satu sama lain. Karena kan mereka muatannya beda kan. Yang misalnya ini barisan muatan positif yang atas, sementara yang bawah itu barisan muatan negatif. Nah, karena mereka muatannya beda, jadi mereka tuh lebih kencang gitu ikatannya antara satu sama lain. Makanya mereka tuh lebih susah untuk diurai. Jadi misalnya di dalam satu persegi panjang ini, kalau kita mau kasih gangguan gitu, misalnya kita kasih panas, mereka tuh bakal lebih susah buat dilerai karena mereka tuh udah rapat gitu, makanya titik didihnya itu tinggi karena buat ngehancurin si bangunan ini mereka tuh butuh suhu yang lebih tinggi gitu, dan sama juga titik lelehnya lebih tinggi. Sementara kalau kita umpamain ikatan kovalen, dia tuh di sebuah persegi panjang dia tuh ikatannya lebih ada jarak gitu antara satu sama lain, dimana mereka tuh nggak terlalu rapat antara unsur atau atom yang satu dengan atom yang lainnya, sehingga si titik didihnya ini lebih rendah karena dengan suhu yang lebih rendah daripada ikatan ion, mereka tuh udah bisa ngancurin ikatannya. Lalu dari aspek ketiga itu tuh adalah wujud pada suhu kamar, di mana biasanya ikatan ion ini itu bakal menghasilkan wujud padat. Sementara untuk ikatan kovalen itu tuh bervariasi, ada padat, cair, dan gas. Dan ikatan logam juga sama, wujud pada suhu kamarnya itu padat. Sementara aspek keempat itu ada daya hantar listrik, di mana kalau ikatan ion, dia ini bakal konduktor atau bisa menghantarkan daya listrik dengan baik pada kondisi cairan atau larutan. Tadi kan kalau misalnya di wujud pada suhu kamar tuh padat ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau di suhu lain itu dia bakal berwujud yang berbeda gitu. Jadi ikatan ion bukan berarti selalu padat gitu. Nah, untuk ikatan kovalen, dia tuh umumnya adalah isolator, atau dia tuh buruk dalam menghantarkan arus listrik, atau dia tuh lebih susah untuk menghantarkan arus atau hantar listrik. Tapi ada pengecualian pada ikatan kovalen polar. Tadi kan kalau masih ingat, ikatan kovalen polar itu kan terdiri dari dua unsur atau atom yang berbeda gitu, atau pokoknya kayak nggak harus dua, tapi pokoknya yang penting di suatu senyawa itu tuh ada beberapa atom atau beberapa unsur. Nah, dia nih bakal ikatan kovalen di
ikatan kovalen polar itu bisa menghasilkan daya hantar listrik dengan baik atau konduktor pada wujud larutan gitu. Misalnya kalian melihat ikatan kovalen polar dan juga dikasih tahu di soal kalau misalnya wujudnya itu larutan, nah dia itu konduktor. Tapi buat jenis ataupun kriteria ikatan kovalen yang lain, dia itu isolator. Biasanya sih soalnya tuh bakal merujuk ke ikatan kovalen itu sebagai isolator. Tapi kalau misalnya ada soal yang akan menipu kalian karena dia pengen menguji kemampuan kalian, biasanya dia bakal ngeluarin pengecualian ini, yaitu si konduktor pada ikatan kovalen polar gitu, yang berwujud larutan. Sementara untuk ikatan kovalen dia tuh lebih banyak, di mana dia tuh bakal menghasilkan atau bisa memberikan hantar listrik dengan baik atau konduktor pada cairan padat dan juga larutan. Nah, bedanya tuh sama ikatan ion ada di wujud padat, di mana kalau ikatan ion itu nggak konduktor di wujud padat, sementara ikatan logam itu konduktor juga pada wujud padat. Oke, bentar, Miss. Maaf guys, aku isi minum. Oke, jadi sebenarnya materi kita udah selesai sampai sini, dan juga aku pada kelas kali ini aku nggak nyiapin post test, tapi mungkin buat kalian yang masih ada pertanyaan buat aku dan juga nggak nyaman untuk tanya di sini, kalian bisa hubungin atau DM Instagram aku di maaf aku balik lagi di @anindyafiza kalau misal kalian masih mau nanya. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih karena kalian udah menyempatkan waktu untuk ikut kelas aku hari ini. Mohon maaf kalau aku masih ada kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan teori. Sekali lagi, makasih banyak ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah!